anak-anak kelas 4. Sekarang kita mau belajar tinggi rendah nada. Ya, jadi kita mau belajar tinggi rendah nada, tapi sebelumnya di sini Ibu minta anak-anak semuanya untuk mempersiapkan buku catatannya ya, buku catatan tematik SBDP, silakan dipersiapkan. Selama Ibu menjelaskan, silakan anak-anak memperhatikan dengan seksama. Perhatikan baik-baik setiap materi yang akan Ibu sampaikan mengenai tinggi rendah nada. Sebelumnya, Ibu mau mengajak anak-anak semuanya untuk berpikir terlebih dahulu. Ya, kalau kita tadi lihat ya, kan kita akan mempelajari tentang tinggi rendahnya nada. Menurut anak-anak seperti apa ya nada rendah itu? Dan juga seperti apa ya nada tinggi itu? Oke, kita mau tahu ya anak-anak lebih lanjut, tapi sebelumnya silahkan kamu tuliskan di buku catatan tematikmu apa nih pengetahuan awalmu yang sedang kamu pikirkan sekarang nih. Apa itu nada rendah dan apa itu nada tinggi? Oke, Ibu berikan waktu 30 detik dari sekarang untuk kamu menuliskan di buku catatan kamu masing-masing. Anak-anak, bagaimana? Kalian sudah ya menuliskan di buku catatan tematik kalian apa itu nada rendah dan apa itu nada tinggi. Sekarang kita mau mempelajari tinggi rendah nada, tapi sebelum kita tahu nada rendah, nada tinggi, di sini Ibu mau mengajak kalian semua untuk mempelajari beberapa hal sebelum kita mempelajari tinggi rendahnya nada. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian nada, nada rendah, nada tinggi, serta tangga nada. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang notasi angka dan notasi balok. Kemudian kita akan mempelajari irama, pola irama, dan juga birama. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi atau menerjemahkan not angka menjadi not balok dan sebaliknya ya anak-anak, dari not balok menjadi not angka. Oke, jika kalian berpikir ya, di sini kita sudah lihat ya, ada satu kata tentang nada. Apa yang dimaksud dengan nada ya? Coba anak-anak pikirkan apa itu nada. Yang kalian pikirkan sekarang saja yang muncul di dalam pemikiran kalian, di dalam otak kalian. Apa itu nada? Oke, nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Jadi nada itu adalah suatu bunyi yang beraturan ya anak-anak ya. Bukan bunyi yang berantakan, beraturan, enak didengarkan. Ya, kemudian di dalam nada itu pastinya sudah ada nada tinggi dan nada rendah. Nada rendah itu menunjukkan suara semakin rendah. Nada tinggi itu menunjukkan suara semakin tinggi. Jadi nanti kamu akan lihat, kita akan mempelajari tentang tangga nada, sehingga kamu bisa membedakan yang mana nada rendah dan yang mana nada tinggi. Di sini, Ibu akan memperlihatkan tangga nada ya anak-anak ya. Perhatikan baik-baik. Tangga nada itu adalah urutan tinggi rendahnya nada. Jadi kita mau lihat ya urutan tinggi rendahnya nada. Nah, kamu dapat lihat ya di sini anak-anak bagaimana cara membuatnya. Kamu tahu ya seperti tangga. Bagaimana tangga? Kamu buat seperti itu. Anak-anak ya, tinggi rendah nada, tangga nada itu ada 7. Dimulai dari angka 1 hingga diakhiri angka 1 yang ada titik di atasnya. Ya anak-anak ya. Nah, biasanya itu kalau anak-anak tahu sebutannya itu apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, jadi kalian harus tahu. Ya, itu disebut dengan tangga nada. Nah, kita lihat ya anak-anak, awalnya mulai dari angka 1, do. Kemudian kalau kita lihat semakin naik, tangganya semakin naik ya, bukan semakin rendah ya. Sampai di angka 1, kemudian ada titik di atasnya. Nah, itu menunjukkan bahwa nadanya ini semakin ke atas semakin tinggi. Ya, ini kita bisa lihat urutannya, mulai dari do, re, mi ya. Kita bisa lihat ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya, bagaimana tinggi rendah nada. Nanti Ibu mau bawa anak-anak lihat kembali, yang mana nada rendah, yang mana nada sedang, dan yang mana nada tinggi. Nah, tadi kita sudah lihat ya anak-anak ya,
Apa itu nada? Nada rendah, nada tinggi, kemudian tangga nada. Sekarang kita mau mempelajari tentang notasi angka dan balok. Tapi kita akan mempelajari terlebih dahulu notasi angka. Tadi kita sudah lihat anak-anak ya, notasi angka itu seperti apa. Tadi kita ada lihat di tangga nada. Not angka ya, biasanya disebut dengan not yang dilambangkan dengan angka-angka. Jadi, not angka itu dilambangkan dengan angka-angka. Tadi kalau anak-anak lihat di tangga nada itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian ada angka 1, ada titik di atasnya. Nah, di sini kita mau lihat ya, not angka nih seperti ini. Ya, kemudian anak-anak kalau tadi yang Ibu tadi sebutkan do, re, mi, fa, sol. Nah, ya dan seterusnya itu disebut dengan solmisasi. Ya, ini kita bisa lihat ya. Nah, not angka 1 itu do, 2 itu re, 3 itu mi, 4 itu fa, 5 itu sol, 6 itu la, 7 itu si, dan angka 1 kemudian ada titik di atasnya itu do. Tapi itu do tinggi ya anak-anak ya. Jika kalian lihat ada titik di atas itu do tinggi. Nah, di sini Ibu Mary mau tunjukkan ya bahwa nih, kalau kalian mendapati ada not angka, kemudian ada titik di bawahnya, itu nada rendah. Ya, itu berarti menunjukkan bahwa lagu itu nadanya rendah. Kemudian kalau kalian lihat, biasa saja ya, dari angka 1 sampai angka 7, tidak ada titiknya, baik itu di bawah atau di atas, itu di angka sedang. Ya, nada sedang. Kemudian, kalau kalian melihat titik di atas, ya, titik di atas itu menunjukkan bahwa nada itu tinggi. Jadi pada saat kalian menyanyi, nanti kalian tahu bahwa oh ini sedang, oh ini rendah, oh ini tinggi. Jangan asal-asalan. Ketika misalkan titiknya di bawah, kalian malah nada tinggi. Itu salah sekali. Ya, jadi dari sini kalian belajar untuk membedakan nada rendah, sedang, dan tinggi. Oke, selanjutnya anak-anak kita masuk ke not balok. Nah, not balok ini anak-anak perhatikan baik-baik. Not balok adalah not yang disimbolkan dengan bulatan hitam beserta tiang. Jadi anak-anak sebenarnya anak-anak sudah tahu dan pasti sudah pernah melihat ya di kelas 3 ya. Kalau misalkan belajar tentang nyanyi, biasanya itu akan ada gitu ya lagunya. Kemudian ada garis-garis, kemudian ada nih seperti yang ada di slide-nya Ibu Mary. Kalau kalian lihat itu ada bulatan hitam dan tiang ya anak-anak ya. Biasanya dalam membuat not balok, kita itu akan membuat garis-garis anak-anak. Nah, garisnya itu ada 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini anak-anak biasanya ya garis-garis ini, garis-garis untuk not balok itu disebut tangga para nada. Jadi kamu perhatikan baik-baik ketika kamu membuat garisnya ada 5 garis ya, itu disebut dengan tangga para nada. Kemudian di sini anak-anak jangan lupa ketika kita mau menggambarkan not balok ya, kita harus menggambar ini apa namanya kunci G. Ya, pertama-tama kita harus gambar dulu kunci G ya anak-anak ya. Nah, kunci G ini di sini punya Ibu terlalu besar, nanti kamu akan lihat seperti apa ya. Nah, perhatikan baik-baik untuk penempatan setiap not baloknya. Pertama-tama kan kamu tadi sudah mempelajari tentang notasi angka ya, not angka ya. Nah, kita ini mau membuat not balok dari not angkanya itu. Kita sudah ini ya, sudah disediakan ya di sini ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian kita mau membuat not baloknya. Anak-anak biasanya do rendah itu kita akan buat bulatan hitam beserta tiang ke bawah. Seperti ini penempatannya. Nih. Kemudian akan ada garis strip. Ya, itu do. Ya, dimulai dari do itu ada garis strip di bulatan hitamnya. Selanjutnya ya kita akan membuat re ya anak-anak ya. Di sini kita buat re. Agak naik sedikit. Nih, dia menyentuh garis pertama ya. Lihat ya bulatannya ya. Bulatan re di sini dia itu menyentuh garis pertama. Nih, garis paling bawah. Ya. Baru untuk mi itu apa? Dia ada berada di tengah-tengah garis. Di tengah-tengah garis ya, di tengah garis-garis pertama. Ya, di tengah garis pertama, bulatan ini di tengah garis pertama itu mi. Kemudian kita naik lagi ke fa.
ya di tengahnya. Jadi habis garis di tengahnya. Nah, itu fa ya anak-anak ya. Kemudian sol itu ada di garis kedua. Jadi dia naik setengah. Kita lihat baik-baik ya. Ini kita lihat dari do, re, mi, fa, sol nih. Baru nanti kalau la kita naik lagi. Berada di tengah-tengahnya. Ya, baru untuk si anak-anak ya di garis ini bulatannya hanya saja tiangnya itu ke bawah, tidak ke atas. Jadi tiang ke atas itu mulai dari do sampai la. Untuk si dan do tinggi itu tiangnya ke bawah. Kita bisa lihat ya nih, tiangnya ke bawah. Tapi bulatannya semakin ke atas. Naik setengah, naik setengah. Sampai seperti ini. Jadi kamu perhatikan baik-baik ya. Kamu perhatikan baik-baik seperti ini penempatan not balok ya dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, dari not angka ini, dari tangga nada ini kamu bisa lihat ya. Jadi kamu perhatikan baik-baik, Bu. Boleh tidak nanti mi-nya saya taruhnya di tempat sol? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bu, boleh tidak do-nya saya buat seperti ini saja, tidak ada garisnya. Di bulatan hitamnya tidak. Memang seperti ini anak-anak penempatannya ini sudah baku. Ya, ini sudah baku untuk penempatannya. Nanti Ibu mau, ya Ibu mengajak kamu untuk lihat ya untuk menerjemahkan not angka ke not balok seperti apa. Jadi jangan lupa pertama kamu harus buat garis 5 garis, itu disebut dengan tangga para nada. Selanjutnya kamu buat kunci G. Setelah kunci G baru kamu buat not balok sesuai dengan not angka yang diminta. Nanti tidak berurutan seperti ini anak-anak, tidak berurutan seperti ini. Jadi nanti silahkan ya kamu perhatikan baik-baik. Caranya adalah Ibu Beri berikan cara ya kepada kamu ya. Ingat, kalau do itu bulatannya ada garis. Kamu bisa ingat itu mulai dari mi. Ingat dari mi. Mi ini kamu bisa ingat dari mi ya. Mi 3 itu bulatan hitamnya itu berada di garis pertama, paling bawah itu garis pertama namanya ya. Paling bawah, garis pertama ingat. Kemudian di bawahnya itu pasti re, di bawahnya re itu pasti do. Ya, baru setelah itu naik setengah-setengah. Ya, garis, kemudian di celahnya, kemudian garis lagi, celah, garis, celah. Dan jangan lupa ya, untuk tiang ke atas itu sampai la, dan tiang ke bawah itu si dan do. Seperti itu caranya untuk membedakannya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang irama, pola irama, ketukan, dan birama. Perhatikan baik-baik. Irama itu adalah rangkaian bunyi yang teratur. Ya, jadi ketika kamu mendengarkan suatu lagu, wah bunyinya itu nadanya itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena dia memiliki irama. Ya, irama itu adalah bunyi yang teratur. Makanya kamu kalau dengar lagu, wah lagunya enak sekali ya. Selanjutnya, pola irama. Pola irama itu panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu ya anak-anak. Kalau kamu perhatikan baik-baik, biasanya kalau kamu melihat nih, mau menyanyikan lagu Indonesia Raya atau Indonesia Pusaka, Tanah Airku, atau lagu-lagu daerah yang lainnya. Biasanya tuh ada tulisannya ya anak-anak, ada 4/4, 2/4, ya. Di situ kita bisa lihat 3/4. Nah, itu pola irama. Jadi panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Nanti Ibu akan tunjukkan seperti apa. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya ketukan juga anak-anak. Nah, ketukan itu menghitung panjang pendek bunyi nada. Jadi nanti kamu ya bisa menghitung panjang pendeknya bunyi nada itu sendiri. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya birama. Birama itu gabungan dari ketukan-ketukan. Nah, anak-anak juga perlu perhatikan ya bahwa bunyi itu ada dua ya, ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau eksternal itu biasanya dihasilkan dari alat musik. Ya, dari alat musik itu namanya bunyi eksternal, sedangkan bunyi internal itu yang dihasilkan oleh tubuh kita, contohnya tepukan tangan atau hentakan tangan, hentakan kaki, itu namanya bunyi internal. Ya, nanti anak-anak untuk menghitung ketukan itu juga kamu bisa menggunakan tangan kamu atau tepukan, ya, atau kaki bisa nanti ya. Nah, kamu bisa perhatikan baik-baik. Nah, anak-anak, di sini Ibu mau mengajak anak-anak untuk melihat ketukan itu apa saja. Yang pertama itu ada setengah ketuk. Anak-anak dapat lihat ya. Nanti kamu perhatikan baik-baik ya.
kalau kamu lihat sebuah lagu itu ada biasanya seperti ini. Ini menunjukkan dia itu setengah ketuk. Ya, ini setengah ketuk ada garis di atasnya, itu setengah ketuk. Kemudian ini satu ketuk. Ya, do, re, mi, fa. Ya, dia setengah ketuk. Ya, setengah ketuk ya jadinya ya. Kemudian ada dua ketuk. Dua ketuk ini berarti dia agak lama. Ya, anak-anak ya, dia agak lama. Tidak seperti tadi satu ketukan. Kalau satu ketuk, do, re, mi, fa. Kemudian kalau dua ketuk itu, ya kalau dua ketuk itu, do, re. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi dia agak lama. Tidak seperti yang satu ketuk tadi. Selanjutnya ada tiga ketuk sama. Tiga ketuk juga kamu bisa hitung itu menggunakan tepukan atau hentakan juga bisa ya. Ini tiga ketuk ya, tiga ketuk do, re, ya contohnya seperti itu. Nah itu tiga ketuk. Kemudian empat ketuk. Nah 4 ketuk juga sama. Jadi ada 4 ketukan. Jadi ditunggu dulu, do, re, tunggu dulu. Jadi kamu hitung 4 ketuk. Ya dia agak lama, sama ya. Juga sama seperti tiga ketuk tadi. Contohnya seperti ini ya. Do, re. Nah, contohnya seperti itu. Agak lama ya, jadi kamu bisa tahu, oh ini berapa ketuk. Oh ini satu ketuk, dua ketuk, tiga ketuk, empat ketuk. Contohnya seperti itu. Nah, di sini anak-anak, Ibu akan memperlihatkan untuk kalian. Ya, ini birama ya. Ibu sudah sediakan nanti ya. Perhatikan baik-baik di sini. 4/4 biasanya kamu akan temukan di sebuah lagu ada yang namanya 4/4. 4/4 ini artinya adalah 4 ketuk dalam satu birama. Nanti kita lihat seperti apa Bu birama itu. Nah, di sini anak-anak, Ibu sudah sediakan lagu. Ini lagu satu baris ya dari lagu Tanah Airku. Ya, kalian bisa lihat di sini ya anak-anak ya. Nah, kalau kamu lihat baik-baik nih yang tandanya kuning ini, yang Ibu Mary tandakan kuning, dari yang garis ya, garis itu, garis apa namanya? Garis ke bawah itu ya. Nah, garis ke bawah itu, kamu lihat baik-baik ada dua itu kan. Dari yang pertama sampai yang kedua, itu namanya satu birama. Nah, di dalam birama ini ada beberapa ketukan. Ya, nanti dalam birama ini ada berapa ketukan. Kamu bisa lihat nih. Nah, nih ada tandanya. Itu satu birama ya, itu satu birama. Nah, yang Ibu Mary bulatkan ini, perhatikan baik-baik ya, di bawah yang Ibu bulatkan, berarti dalam satu birama itu ada berapa? Ada empat ketuk, itu ada garis tuh. Nih, dia ada 4 ketuk ya, nih, ada garis ini, dia menandakan itu setengah ketuk. Jadi ini kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 ya di sini anak-anak ya. Nah, kalau kita mau lihat lagi di dalam satu baris ini, ya, dalam satu baris ini ada 4 birama. Nih, dalam satu baris ada 4 birama yang setiap biramanya mempunyai 4 ketuk. Jadi kita dapat lihat baik-baik ya di sini anak-anak. Seperti itu cara membacanya biar kamu tidak bingung yang mana birama, yang mana ketuk, ya. Anak-anak, sekarang kita mau mengidentifikasi atau menerjemahkan not angka ke not balok atau dari not balok ke not angka. Ya, perhatikan baik-baik seperti tadi. Ingat ya apa yang Ibu katakan. Ya, anak-anak, sekarang kita mau pertama-tama itu mengubah not angka menjadi not balok terlebih dahulu ya. Nah, di sini Ibu sudah sediakan not angkanya. Ya, kamu perhatikan baik-baik. Di sini ada re, mi, sol, si. Ya, kemudian kita bisa melihat ya di sini. Kita melihat di sini juga ada la sol ya, tapi ada garis di atasnya. Ya, kamu sudah tahu ya, itu berarti apa tandanya. Ya, itu berapa ketuk. Oke, perhatikan anak-anak, di sini kita mau buat not baloknya. Ingat, pertama-tama kita harus membuat apa dulu? Ya, betul ya, kita harus membuat garis paranada terlebih dahulu. Ada berapa garis paranada? Ada 5. Jadi kamu jangan mengurangi, tidak boleh mengurangi, harus 5 ya di sini ya. Nah, kamu sediakan, kamu gambar dulu garisnya ya anak-anak. Kemudian jangan lupa menggambarkan kunci G. Oke, seperti ini ya. Nah, jangan lupa gambarkan kunci G. Seperti ini anak-anak yang benar ya, kunci G-nya ya. Jangan terlalu besar seperti ini nih. Kamu lihat nih perutnya itu harus ada berada di kedua nih, ada di 3 garis ini. Kemudian jangan lupa ekornya ke bawah nih.
Oke, sekarang kita mau tempatkan not balok. Ingat anak-anak, not balok itu ya not yang berisi bulatan dan tiang. Ya, ada tiangnya, ada bulatan hitam. Di sini ingat, kalau sampailah itu bulatan hitam dan juga tiangnya itu ke atas. Sedangkan kalau si sampai do tinggi itu tiangnya ke bawah. Perhatikan baik-baik. Nah, kita mau lihat kalau do itu penempatannya di bagian mana. Nah, ingat ya, kalau do itu di bawah garis nih. Bulatan hitamnya di bawah garis. Perhatikan baik-baik, bulatan hitamnya di bawah garis. Sedangkan tiangnya itu melewati 3 garis nih. Garis 3, 1, 2, 3. Melewati sedikit garis 3. Selanjutnya, Mi, jangan lupa, kalau Mi itu dia berada di garis yang pertama nih, di pertengahan garis pertama. Sama saja. Nah, ini juga ya, garisnya juga, ini akan ini, apa namanya, melewati juga, ya, melewati garis ketiga, baru selanjutnya sol, sol itu berada di garis kedua, ya anak-anak ya, karena di pertengahan sini ini fa. Ya, sol itu di garis kedua, ya, tiangnya itu ke atas menyentuh menyentuh garis paling atas. Ya, itu menyentuh garis paling atas. Selanjutnya ada si. Nah, si ini bulatannya itu ya juga sama, tetapi garisnya itu ke bawah. Ya, garisnya itu ke bawah. Nah, kita bisa melihat di sini ya anak-anak ya. Garisnya itu ke bawah. Kemudian bulatannya itu berada di garis ketiga. Baru selanjutnya nih kalau seperti ini bagaimana Ibu? Kita satu-satu dulu ya buatnya ya. Nah, ini kan la itu dia berada di pertengahan nih, pertengahan antara garis kedua dan ketiga bulatannya. Baru tiangnya itu agak melewati sedikit dari garis kelima, garis yang paling atas. Baru sol sama seperti biasa, sol itu berada di garis kedua, bulatan hitamnya. Baru di sini anak-anak bisa menyatukannya dengan garis seperti ini. Nah, jadi ini jadinya. Ya, kalau garis di atas. Seperti ini anak-anak ya, cara mengubah not angka menjadi not balok. Kemudian, di sini ada ya lagi mengubah not balok menjadi not angka. Anak-anak bisa lihat ya, ini not baloknya. Kira-kira nih, kalau kita mau membuat ke dalam not angkanya itu seperti apa? Coba nih kalau ada garis nih, garis di bulatan hitamnya itu apa ya biasanya ya? Itu ciri khas tuh. Oke, ya di sini kita mau sama-sama ya. Biasanya ini ciri khas do rendah nih do, bukan do rendah sedang ya, nada sedang do. Ya mulai dari do. Kemudian apa di sini? Kalau misalkan di pertengahan garis pertama tuh bulatan hitamnya apa? Mi ya anak-anak ya. Nah, baru kalau misalkan bulatan hitam di garis kedua itu apa? Yaitu adalah sol ya. Kemudian kalau nih cirinya, kalau misalkan tiangnya ke bawah nih, tiangnya ke bawah, kemudian bulatan hitamnya di garis ketiga itu apa? Itu adalah si ya. Oke, kemudian sama juga masih si. Selanjutnya nih, kalau misalkan udah naik ke atas, itu apa yang paling tinggi nadanya? Kebalikan dari nih bulatan hitam yang ada stripnya itu, ada garisnya itu apa? Ya, itu adalah do tinggi ya anak-anak ya. Seperti ini. Nanti kamu akan belajar bagaimana mengubah not angka menjadi not balok, kemudian mengubah not balok menjadi not angka. Anak-anak sejauh ini bagaimana pembelajarannya? Apakah susah? Ya, jadi kamu silahkan jika kamu belum mengerti, kamu dapat memutar video ini kembali. Di sini Ibu anak-anak ya, di sini Ibu akan memberikan kalian latihan. Silahkan jawab. Jika kamu mendengarkan materi pembelajaran ini dari awal, pasti kamu dapat menyimak dengan baik dan dapat menjawab soal latihan ini. Yang pertama, perhatikan not angka ini. Kita sudah belajar di awal, tadi itu kita membedakan ya, nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Nah, silahkan ya, kamu tuliskan solmisasinya. Semua not angka ini, kemudian yang B, silahkan
Silahkan kamu tuliskan nada rendah pada not angka di atas. Jadi nada rendahnya saja ya, tidak nada sedang, tidak nada tinggi. Perhatikan baik-baik instruksinya. Selanjutnya, silahkan kamu tuliskan nada tinggi pada not angka di atas. Ya, jadi kamu bisa bedakan ya anak-anak yang mana nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Kemudian yang kedua, gambarkan not balok dari not angka yang sudah Ibu sediakan ini. Silahkan gambarkan. Pertama-tama, perhatikan baik-baik ya. Pertama-tama kamu harus membuat apa dulu, menggambar apa. Tadi Ibu sudah katakan ada garis-garis, kemudian kunci apa. Baru kamu gambarkan not balok sesuai dengan not angka yang sudah diberikan. Kemudian yang ketiga, silakan tuliskan not angka dari not balok di bawah ini. Nah, perhatikan ini not baloknya ya anak-anak ya. Nah, kamu bisa tuliskan soal-soal ini di buku catatanmu. Ya, kamu tuliskan jika ini terlalu cepat, videonya silakan di-pause. Biar kamu bisa lihat latihannya. Ya, nanti ya pada saat Zoom, kalau tidak sempat pada saat pertemuan berikutnya, ya kita akan membahas. Jadi kamu perhatikan baik-baik ya dan jawab baik-baik. Kalau kamu dengarkan materi dari awal, pasti kamu dapat menjawab latihan ini dengan tepat. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini ya. Minggu depan kita akan mempelajari lagi tentang tempo lagu dan juga contoh-contoh lagu. Ya, nanti pastinya kamu akan melihat seperti apa tempo-tempo lagu itu pada lagu-lagu yang akan Ibu berikan nantinya. Ya, di sini sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.